Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa budiman dimanapun Anda berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kenapa hari ini umat Islam tercerai-berai? Kenapa di antara kita begitu mudah saling kafir mengkafirkan, bid'ah membid'ahkan, sesat menyesatkan? Kenapa persaudaraan yang dulu begitu kuat di masa Rasulullah SAW kini justru seolah menjadi sejarah yang tidak bisa diulangi lagi? Mungkin jawabannya bukan semata-mata karena perbedaan mazhab, perbedaan pandangan pikiran, akan tetapi juga mungkin atau aliran. Mungkin jawabannya juga dimulai dari informasi dari baginda Nabi SAW yaitu di sebuah tempat yang pernah disebut langsung oleh lisan baginda Nabi SAW. Dalam satu makna hadis disebutkan, yaitu tempatnya yaitu yang disebut dengan Najd. Di Najd ini fitnah pertama yang muncul adalah munculnya nabi palsu yang sudah terkenal di kalangan kaum muslimin, yaitu Musailamah Al-Kadzab. Tak lama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, muncul seorang nabi palsu dari wilayah Yamama, bagian dari Najd kuno. Namanya Musailamah Al-Kadzab. Dia ini mengaku mendapat wahyu, menandingi Al-Quran, bahkan menikahi wanita yang juga mengaku sebagai nabi. Ribuan orang tertipu dan ikut-ikutan mengikuti Musailamah Al-Kadzab. Kemudian pecahlah perang Yamama, di mana ribuan sahabat gugur, bahkan lebih dari 70 penghafal Al-Quran syahid. Fitnah ini hampir menghapus Al-Quran dari muka bumi. Jika bukan karena upaya Abu Bakar mengumpulkan mushaf, maka kita tidak akan menemukan mushaf Al-Quran yang kita temukan pada saat sekarang ini. Yang kedua adalah gerakan Wahabi dan pembantaian umat muslim terjadi di Najd juga. Mari kita lompat kepada abad ke-18. Di wilayah Najd ini muncullah seorang tokoh bernama Muhammad bin Abdul Wahhab. Dia memulai gerakan dengan semboyan pemurnian tauhid yang kelak dikenal dengan nama Wahabi. Pengikutnya disebut dengan Wahabiyah. Akan tetapi gerakan ini tidak hanya meluruskan akidah, tapi juga mengkafirkan umat Islam lainnya. Syiah, Sufi, bahkan Sunni yang suka ziarah kubur, masjid dan makam dihancurkan, dan lebih tragis lagi, pembantaian terhadap kaum muslimin. Salah satu tragedi terbesar terjadi pada tahun 1802 saat pasukan Wahabi menyerbu Karbala, membantai ribuan muslim Syiah termasuk wanita dan anak-anak, serta menjarah emas dari makam Husain bin Ali. Fitnah ini adalah fitnah takfiri, menganggap sesama muslim kafir dan memerangi umat sendiri dengan dalih memurnikan tauhid. Yang ketiga, konser dan hiburan terjadi di Najd yang modern pada saat sekarang ini. Dan hari ini Najd kembali menyuguhkan fitnah baru, fitnah dunia, fitnah hiburan dan perusakan nilai-nilai Islam di bawah proyek visi 2030 dari Pangeran MBS. Wilayah Najd pada saat sekarang ini, khususnya Riyadh dan Al-Aula, dijadikan pusat festival musik, konser internasional, dansa dan pergaulan bebas wanita dan laki-laki. Tempat yang dulu dikenal melarang musik dan bioskop, kini mengundang DJ, artis dari Arab, bahkan pertunjukan malam di antara situs kaum yang diazab. Selanjutnya, fitnah gulu, ekstremisme dan dalam tauhid. Najd sebagai pusatnya. Setelah gerakan Wahabi berkembang, muncullah varian-varian ekstrim dalam menafsirkan tauhid. Konsep tauhid uluhiyah dan syirik besar dipakai untuk mengkafirkan kebanyakan mayoritas kaum muslimin.
pengamal tahlilan, maulid, tawasul, ziarah kubur, ulama-ulama klasik ahlu sunnah wal jamaah, ahlun nar, ahlun neraka dan ahli bid'ah. Bahkan umat Islam biasa yang tidak sepaham dengan mereka pasti disesatkan. Wilayah Najd menjadi pusat penyebaran Salafi Wahabi takfiri ke seluruh dunia Islam melalui lembaga pendidikan, buku hingga dakwah, satelit dan internet. Ini bukan fitnah fisik, tapi fitnah pemikiran dan pengkafiran sistematis dengan fitnah Najd yang diinformasikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kebangkitan gerakan terorisme lahir juga dari Najd, lahir dari Salafi Jihadi juga. Banyak pemimpin awal kelompok terorisme modern seperti Al-Qaeda, ISIS dan lain-lain sebagainya berasal dari latar belakang Salafi Wahabi garis keras yang memang berkembang di Najd. Nah, fitnah apa lagi? Yaitu fitnah pengkhianatan terhadap Khilafah Utsmaniyah. Pada awal abad ke-20, tokoh dari Najd, lagi-lagi Najd, yaitu Abdul Aziz bin Saud, pendiri kerajaan Saudi modern, menjalin aliansi dengan Inggris untuk menjatuhkan kekuasaan Khilafah Turki Utsmani di Hijaz. Dengan dukungan Inggris, kekhilafahan dikalahkan, wilayah Hijaz diambil alih, Wahabi menancapkan kekuasaan atas dua kota suci. Fitnah ini, ujian ini menyebabkan jatuhnya khilafah Islam terakhir, peristiwa paling besar dalam sejarah Islam modern. Najd tidak hanya jadi sumber perpecahan internal umat muslim, tapi juga alat kolonial menghancurkan institusi Islam global. Fitnah apa lagi? Fitnah penguasaan dua kota suci oleh rezim yang menormalisasi maksiat. Setelah kekuasaan Islam global runtuh, dua kota suci Mekah dan Madinah dikuasai oleh rezim Najd, yaitu keluarga Saud. Di bawah kekuasaan ini, banyak ulama dibungkam atau dikontrol. Ziarah dan tradisi keislaman dibatasi. Islam disterilkan dari semangat perjuangan dan kekuatan politik. Inilah fitnah-fitnah yang diinformasikan dahulu 1400 tahun yang lalu, yang telah diinformasikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maha benar sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah makna hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya untuk mendoakan keberkahan bagi wilayah Syam, Yaman dan Najd, beliau mendoakan keberkahan untuk Syam dan Yaman. Namun ketika para sahabat kembali menyebut, Najd kami ya Rasulullah, beliau menjawab, dari sanalah akan muncul gempa bumi, fitnah-fitnah dan tanjuk syaitan. Nah, pemirsa budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendoakan Najd? Karena justru dari Najd akan muncul fitnah dan tanduk syaitan. Apa sebenarnya makna dari fitnah dan tanduk syaitan yang disebutkan dalam hadis ini? Kata fitnah dalam bahasa Arab memiliki makna yang luas, bukan seperti fitnah yang banyak dipahami oleh orang-orang Indonesia pada saat sekarang ini. Yaitu yang disebut dengan gosip, yaitu tuduhan yang tidak ada dasar. Bukan itu. Secara bahasa fitnah berasal dari asal kata fatana. Bisa artinya kekacauan, maraknya perbuatan maksiat, bisa bencana, kesulitan maupun peperangan. Maka arti fitnah dalam bahasa Arab diartikan sangat luas. Bisa ujian, cobaan yang sangat sulit sekali. Sejarah mencatat pada abad-abad terakhir, sebuah gerakan keagamaan muncul dari wilayah yang secara geografis termasuk dalam kawasan Najd, yang kini berada di wilayah tengah Arab Saudi. Gerakan ini menyerukan semboyan pemurnian ajaran Islam. Akan tetapi dalam prakteknya, banyak ulama dan umat Islam lain yang kemudian dicap kafir, musyrik, bahkan halal darahnya dikarenakan kebodohan dan kedangkalan cara berpikir mereka. Dan dari Najd ini, budaya mengkafirkan sesama muslim menjadi mulai marak kembali. Ulama yang berbeda pandangan dianggap musuh.
mazhab-mazhab yang telah hidup sejak dahulu disebut menyimpang oleh ulama Najd. Padahal perbezaan furu'i itu adalah rahmat dan kompleksitas permasalahan yang harus diselesaikan dalam kehidupan sosial masyarakat. Terjadi perbedaan pandangan merupakan rahmat. Perbedaan itu adalah realita umat sejak zaman sahabat. Dan sejak saat itu umat Islam makin pecah. Yang satu menyebut yang lain ahli bid'ah, yang lain menyebut kelompok ini khawarij, yang satu merasa paling suci, yang lain merasa paling lurus. Dan semua merasa merekalah yang dijamin masuk surga. Tapi benarkah Islam seperti ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita mau jujur, justru di masa Rasulullah yang sallallahu alaihi wasallam yang diutamakan adalah persatuan, adab, akhlak, ilmu dan saling hormat menghormati. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad semua punya perbedaan, tapi mereka saling menghargai, bukan saling menyalahkan. Lalu kenapa kita saling justru sekarang mudah tersulut emosi kita, mudah memancing perpecahan umat, mudah mencela dan paling mudah mengkafirkan, membid'ahkan sesama kaum muslimin. Camkanlah like dan subscribe.